nafsaka, keluarkanlah dirimu, keluarkanlah nafsumu, lepaskan maksudnya. Wal khalqa, dan makhluk sesamamu semuanya, keluarkan semuanya, buang. Min qalbika, dari dalam hatimu. Jangan disimpan, jangan dirawati, jangan diimbu dalam hati, udah buang semuanya itu. Kosongkan hatimu dari apapun, ya, termasuk nafsumu juga dan sesama kamu semuanya. Wamla'u bimukawwiniha, isilah sepenuhnya hatimu dengan yang menciptakan nafsumu dan yang menciptakan sesamamu. Buang semua nafsumu, buang semua makhluk Allah ini, isilah hatimu sepenuhnya dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yaridu ilaika takwin, sampai terjadilah penciptaan itu. Ada syai'un, mahada syai'un, ini adalah bukan sesuatu. Yaji'u bisyamin nahari wa qiyamil lail, ini tidak datang serta-merta hanya melalui puasa dan bangun tengah malam, tidak. Untuk mengosongkan hatimu dari semua makhluk Allah itu tidak datang begitu saja, tidak tercipta begitu saja dengan mudah melalui cara puasa dan bangun tengah malam. Lakin bitaharatil qulubi, tapi dengan pembersihan hati, dengan pensucian hati, kembali kepada kita memperbaiki hati kita, ya, supaya hati kita suci. Wasafa'il asrar, dan kejernihan palung hati kita, sir kita, hati kita. Karena nanti hati dan sir, al-qalbu dan asir itu dua hal berbeda. Saya mencoba berkali-kali untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Asir itu palung hati, artinya bagian terdalam yang ada di dalam hati yang tidak bisa diungkap, yang tidak bisa diketahui, yang tidak bisa diintip oleh siapapun. Sekalipun malaikat pun tidak akan bisa mengintip sir kita. Yang tahu sir kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri kita sendiri. An ba'dihim rahmatullah alaihi, ada orang yang bercerita, annahu qala, dia mengatakan, asyamu wal qiyamu khaldun wa baqlun alal maidah. Jadi puasa dan bangun tengah malam itu hanya merupakan makanan dan sayuran saja, ya, yang ada di meja makan. Puasa dan bangun tengah malam itu sama dengan kopi dan rokok. Saja kopi dan rokok di atas meja, hanya makanan dan lauk pauk. Wa ta'amu ghairuhuma, ya, tetapi makanan yang sesungguhnya adalah bukan itu. Makanan hati kita ini bukan itu, artinya bukan puasa dan sholat malam hari. Sidqun, itu benar. Huma awwalut ta'ami, huma kedua-duanya itu, mungkin maksudnya puasa dan sholat malam itu. Awwalut ta'ami itu makanan pertama,
di Eropa di sana biasanya itu di Arab juga ada. Kalau untuk jamuan pembesar ya, pejabat-pejabat itu sebelum makan itu ada pembukaan, namanya urdover, artinya pembukaan. Jadi sebelum roti makanan yang pokok itu keluar dulu sop, ya, makanan yang ringan yang untuk menambah nafsu makan. Itu makanan pertama. Jadi puasa sama itu hanya makanan pembukaan saja. Ya. Tsumma yaji'u launun ba'da launin minal at'imah. Setelah itu baru datang bermacam-macam makanan. Baru datang satenya, baru datang kotletnya, baru datang rotinya, atau spaghettinya, atau makaroninya, dan sebagainya. Jadi sebagai makanan pertama yang diberikan sebelum makanan utama, itu namanya urdover, namanya gitu kalau nggak salah. Setelah itu summa al-akal, kemudian itu baru kita makan yang sesungguhnya. Ada yang pembukanya biasanya pakai salad dulu. Salad itu sebagai pembukaan, salad, mayones loh, dulu gitu. Di sana mah, di sini mah gak ada ya, langsung makan nasi aja. Itu mau untuk acara besar lah gitu. Cuma ghusl aidi, selesai makan cuci tangan, ya kan begitu, tangan lap. Summa yaji'u liqa Allah azza wa jalla. Baru setelah cuci tangan bersih, sudah makan kenyang, baru di situ ada diperkenankan untuk bertemu dengan Allah. Satu gambaran itu sih, ilustrasinya seperti itulah supaya kita paham dulu. Summa al-khala wal iqta, bukan iqta ya, wal iqta wal imarat wal niyaba wa taslimul bilad wal qila. Baru setelah itu ketemu dengan big boss ya, bos yang maha terbesar maha kaya, akan diberikan al-khala, itu kan diberikan baju seragamnya, wal iqta, dan akan diberi sebidang tanahnya, wilayahnya, wal imarah, diberikan keemiratannya, ke pemerintahannya, imarat itu ya, waniyabah, dan juga akan diberikan kewenangannya, kekuasaan-kekuasaannya, wa taslimil bilad, baru negara itu diserahkan kepada kamu, wal qila, dan benteng-bentengnya silahkan gitu ya. Datang baik-baik dulu ya, ya, makanan pembukaan dulu, baru makanan pokok. Setelah cuci tangan sudah rapi, siap, big boss akan datang. Nah, baru setelah proses serah terima baru diberikan seperti itu. Idza salaha qalbul abdi lil haqqi azza wa jalla, ketika hati seorang hamba itu sudah layak, artinya kelayakan hati itu ya baik, hatinya mulia, tulus, ya ada kesetiaan, ya kalau kita di pemerintahan ya untuk pendidikan terakhir untuk para decision maker itu namanya lemhanas lah. Gitu. Iya dok, penting sekali. Ada pelatihan dulu, ya diklat dulu. Ya, kalau kelasnya kabin jadi diklat lah. Kalau jenderal ya lemhanas dulu. Ya, kalau orang dari kolonel mau ke jenderal itu mesti ikut lemhanas dulu. Ya, menjadi gubernur segala macam dan sebagainya.